Karena dia datang dengan wujud yang seram, yang sangat seram. Jadi semuanya itu tetangga-tetangga situ dia ceritakan. Cuman dia tanya anaknya kadang, dia bilang, bapakmu tadi malam datang, tapi saya tidak tahu apa yang dia bilang. Mamamu tadi malam saya lihat dia berdiri di dekat jemuran, dia melihat saya cuci piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hadir kembali menemui narasumber yang penuh dengan cerita serta pengalaman mistis yang dialami sendiri dan keluarganya. Nah, pertemuan kali ini Mbak Ika akan berkisah tentang cerita yang berbeda dari biasanya, yaitu tentang seorang anak yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan arwah orang-orang yang sudah meninggal dengan menggunakan mata batin. Nah, ayo kita temui Mbak Ikanya yang sedang lagi panen cabai. Nah, sekarang kita temui Mbak Ika. Mbak Ika, apa cerita berikut ini yang mau diceritakan? Oke, terima kasih sudah berkunjung ke rumah lagi. Ini ambil lombok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung ke kediaman kami atau ke rumah kami. Nah, hari ini saya mau bercerita pengalaman yang dialami dalam keluarga, masih dalam lingkungan keluarga ya. Jadi ini saya ingin bercerita mengenai bisa berbicara dengan batin dengan orang yang sudah meninggal. Nah, sekarang yang ingin saya bercerita itu yaitu orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kehidupan kami yang sudah meninggal dan biasa datang menampakkan dirinya, tapi yang meninggal ini rata-rata keluarga masih hubungan darah, terus tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah. Nah, singkat cerita, ini cerita saya ambil dari pengalaman yang terjadi di kehidupan anak bungsu saya yang laki-laki dengan ponakan saya yang berusia 17 tahun. Nah, ini cerita masih ini saya coba bercerita yaitu ponakan saya ini suka didatangi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Terkadang ponakan saya ini bercerita, dia bilang dia didatangi dengan omnya, neneknya, dan nenek-nenek yang ada tinggal, yang kita bertetangga ya. Maksudnya ini arwah? Ya, orang yang sudah meninggal. Arwah. Terkadang kita tidak percaya, tapi memang ponakan ini dari usia kecil itu biasa melihat orang-orang yang meninggal itu datang. Jadi saya tanya, apakah kamu berbicara sama dia? Dia bilang tidak secara langsung dia berbicara dengan mulut ya, tapi ponakan saya ini dia mengatakan dia berbicara. Tidak, dia bertemu seperti ini. Ponakan saya ini bilang dia selalu datang. Jadi kita tanya, coba kamu diam di situ saat dia datang dan mendengarkan apa yang dia mau. Dia bilang, terkadang saya kasihan lihat, mau tahu apa tujuannya untuk dia datang, apakah ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya takut untuk mendekatinya atau melihat dia menghampiri saya karena dia itu datangnya tidak bersahabat. Jasadnya yang muncul itu tidak bersahabat. Dia menakut-menakuti, dia kasih takut orang. Jadi untuk mau dibantu dengan cara mengetahui apa yang dia datang, tujuannya apa dia datang untuk menampakkan diri, itu tidak bisa ditahu oleh ponakan saya karena ponakan saya duluan takut. Karena dia datang dengan wujud yang seram, yang sangat seram. Jadi semuanya itu
tetangga-tetangga situ dia ceritakan, cuman dia tanya anaknya kadang, dia bilang bapakmu tadi malam datang, tapi saya tidak tahu apa yang dia bilang. Mamamu tadi malam saya lihat dia berdiri di dekat jemuran, dia melihat saya cuci piring, tapi saya tidak mau melihat dia, tapi dia melihat saya terus karena saya takut, karena wujud yang dia tampakkan itu sangat seram dan sangat menakutkan buat saya. Nah, dari cerita itu tadi saya juga memiliki cerita, yaitu anak saya yang bungsu laki-laki ya, dia itu selalu melihat dia selalu melihat orang yang seperti sudah 2-3 hari mau meninggal. Sebelum meninggal? Iya, sebelum meninggal. Tanda-tanda? Tanda-tanda, ya betul Mbak. Nah, ini ada kejadian tetangga saya, anaknya usia kurang lebih 3-4 bulan, perempuan anaknya. Anak saya ini masih usia anak-anak yang lagi bermain ya, jadi malamnya itu dia lari dan bermain-main, main sembunyi-sembunyi, main enggo. Enggo lari? Iya, enggo lari ya. Nah, anak saya ini pada saat dia sembunyi di balik pohon mangga itu besar sekali, dia berteriak dengan histerisnya, tapi kita tidak tahu apa maksudnya. Jadi anak saya itu waktu dia sembunyi di balik pohon mangga itu dia berteriak dengan histerisnya, seperti itu. Jadi teman-temannya datang, dia pikir anak saya ini sudah didapat ya, karena dia lagi main enggo. Terus dia tanya, bilang kenapa? Arga kenapa? Setelah itu karena anak saya saat itu, itulah pertama kali anak saya bisa melihat saat itu dia pertama kali melihat arwah. Itulah usia itu dia kurang lebih usia TK ya, SD atau TK ini. Nah, itulah awal pertama yang dia lihat. Jadi kita tanya, malam itu masih dia lanjut main. Nanti dia bercerita 2 hari setelah itu. Dia cerita, dia bilang, "Ma, saya tadi malam itu main di pohon mangga itu, saya lihat ada orang kayak terbang, tapi anak bayi," dia bilang. Nah, besoknya itu yang punya pohon mangga itu memang ada anak kecilnya kurang lebih usia 3-4 bulan, anak itu yang meninggal. Jadi tetangga-tetangga di situ bilang bahwa yang Arga lihat semalam itu berarti anak itu yang sudah pergi. Maksudnya sudah meninggal ya, jadi dia sudah tanda-tanda kematian. Iya, yang Arga lihat itu. Tidak lama kemudian, sekitar kurang lebih 1-2 bulan, saya lagi bercermin. Kebetulan kamar kita itu cermin lemari pakaian itu berhadapan dengan jendela kamar. Nah, pada saat saya lagi bercermin, anak saya itu dia tarik saya punya baju, dia tarik sampai saya marah, apa? Ternyata anak saya lihat ini dari pantulan cermin yang saya pakai, dia lihat dari jendela kamar, karena pas cermin jendela kamar dia lihat ada berupa pocong sedang ikut bercermin dengan saya ya. Tapi karena saya tidak bisa melihat apa-apa, anak saya ini yang melihat. Dia tarik terus saya punya baju untuk saya, maksudnya dia tarik itu karena dia sudah tidak bisa bicara karena dia ketakutan. Maksudnya dia menarik baju saya itu dengan cara saya harus keluar dari kamar karena anak saya melihat langsung dari jendela. Jadi ketakutan anak saya itu karena dia melihat dengan nyata sosok pocong itu ya. Nah, saya sampai ketakutan sendiri karena anak saya bawa di tempat langganan belanja saya juga di pasar. Dia selalu bilang, "Ma, Ibu Aji itu duduk sama setan." Saya bilang, "Duduk seperti apa?" Dia bilang, "Bu Aji itu tindis, dia duduin setannya ya." Jadi saya tanya Bu Aji bilang itu jangan bawa lagi anaknya ke sini Bu, karena saya ada rasa takut. Nah, 2 hari setelah anak saya melihat sosok pocong yang dia maksud di jendela itu dengan pantulan kaca di kamar depan rumah saya, kakek itu juga meninggal. Jadi saya bilang, apakah ini memang anak saya bisa berbicara, melihat dengan indera keenamnya makhluk-makhluk gaib
yang seperti dia mengisyaratkan kita dengan tanda-tanda kalau ada orang yang mau meninggal. Tanda-tanda kematian. Iya, tanda-tanda kematian. Nah, setelah itu memang tetangga mulai tahu kalau anak saya ini bisa, karena kejadian itu dalam 2 bulan itu 2 tetangga kita meninggal, dia juga bisa melihat. Tidak lama dengan waktu yang begitu singkat, anak saya lagi melihat kakek-kakek tua di dekat pohon. Nah, kita bilang, dia bercerita lagi, tapi dia berceritanya itu kita tidak pernah tahu, karena rata-rata yang meninggal itu dengan berbadan sehat. Dia tidak bilang ada riwayat sakit atau apa. Nanti jadi setiap roh yang dia lihat itu dibilang tanda-tanda kematian, 1 hari orang itu baru sakit, dibilang sudah mau meninggal. Nah, itu juga cerita yang kakek-kakek yang anak saya lihat sama. Dia lihat ada di atas pohon. Keesokan harinya itu, tepatnya di hari Jumat, bapak ini masih pergi salat Jumat. Ini cerita masih baru kurang lebih 2 bulan. Bapak ini masih pergi salat Jumat, dia penasaran, bukan dia penasaran, dia ada pohon di depan rumahnya itu, karena terlalu rimbun, dia mau tebang, sudah dilarang sama anaknya, bilang tidak usah tebang karena ini masih tinggi matahari, baru pulang salat Jumat. Tapi namanya orang tua, dia tetap mau. Naiklah bapak ini ke atas pohon. Pada saat dia menebang beberapa ranting pohon, dia tidak enak perasaannya di atas pohon. Terus dia tidak sadarkan diri, dikasih turun dari atas pohon, proses ke rumah sakit, bapak itu meninggal. Jadi kita bilang, berarti anak saya yang dia lihat bilang kakek-kakek ini kemarin malam yang dia lihat disandar di pohon itulah beliau yang meninggal. Nah, itu singkat cerita yang saya bisa bagikan buat teman-teman pengikut channel Sutriani Aulia Cahya, dengan cerita yang masih mistik yang berada di lingkungan keluarga. Nah, teman-teman, terima kasih sudah bersama kami. Nantikan konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.